Selamat siang semuanya. Yuk kita jalan-jalan ke makam W.R. Supratman, makam pahlawan yang ada di Surabaya. Yang pertama, kita buka pintu masuk terlebih dahulu. Di sebelah kiri kita bisa melihat ada larangan-larangan yang harus ditaati oleh para pengunjung makam. Kita masuk lagi. Di sebelah kanan kita bisa melihat makam. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kemudian terdapat patung W.R. Supratman yang merupakan pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Patung ini memiliki tinggi sekitar 2 meter. Kemudian di belakang patung ini terdapat sebuah plakat besar berisi sejarah-sejarah dan prestasi W.R. Supratman. Sering dikunjungi oleh banyak orang yang ingin berwisata maupun berziarah di makam ini. Di sini kami sudah berada di makam W.R. Supratman. Di sini kami akan berziarah untuk mengenal salah satu jasa para pahlawan kita, yaitu salah satunya W.R. Supratman. Mari kami. Di sini kita melakukan ziarah makam dengan berdoa kepada Tuhan. Kita menaburkan bunga, dengan ini kita bisa merasakan betapa kita sebagai generasi muda sangatlah menghormati dan mencintai pahlawan yang sangat berjasa bagi negara kita. Selanjutnya kita berjalan menuju Museum W.R. Supratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Jaliria dengan teman saya Tazana Barat yang akan mengajak teman-teman semua untuk melihat sejarah dari salah satu pahlawan kita, yaitu sebagai W.R. Supratman yang biasanya kita kenal sebagai W.R. Supratman. Beliau merupakan sosok pencipta lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Nah, sekarang tempatnya di belakang saya yaitu bangunan Museum W.R. Supratman, tepatnya di Jalan Mangga nomor 21, Kecamatan Panggasari, tentunya di Kota Surabaya. Patung ini diresmikan oleh Wali Kota Surabaya pada tanggal 10 November 2018. Sebelum masuk mengisi buku tamu terlebih dahulu, masuk menuju museum, kita diperlihatkan pakaian W.R. Supratman. Di sebelah kiri terdapat foto-foto beliau ketika berusia 18 tahun, cerita sewaktu tinggal di Makassar dan mendapatkan biola. Ada juga William van Eldik yang merupakan kakak ipar W.R. Supratman. W.R. Supratman ketika memegang biola. Foto dan perjalanan singkat W.R. Supratman. Kita juga bisa melihat orang tua dari W.R. Supratman. Kemudian, museum ini menyediakan sebuah katalog yang berjudul W.R. Supratman, yang dimana katalog ini bisa dibaca, dipahami, dan dipelajari apa saja ilmu dan wawasan yang ada di dalamnya. Sekarang kita sudah berada di dalam museum W.R. Supratman ini, dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Indra. Apa kabar, Bu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya di sini selaku tour guide dari Museum Bapak W.R. Supratman. Nah, di sini pertama Bapak W.R. Supratman itu dilahirkan di Jatinegara pada tanggal 9 Maret 1903. Jadi beliau mempunyai kedua orang tua yang bernama Siti Senen dan Jumeno. Dan setelah ibunya meninggal dunia, bapaknya menikah lagi dengan seorang wanita dan mempunyai saudara kandung 9 dan saudara tiri 2. Beliau nomor 7 dari 11 bersaudara. Nah, setelah ibunya meninggal dunia, beliau mengikuti kakak tertuanya yang bernama Rukiam di Makassar, dan
Yang ini mempunyai suami yang bernama Willem van Eldik. Ini orang Belanda. Jadi Bapak Westerman ini mau disekolahin di sekolahan Belanda, tetapi harus keturunan Belanda. Akhirnya ditambahi nama menjadi Rudolf. Jadi dulu itu namanya Wagi Supratman. Terus karena dia mau diangkat sebagai keturunan Belanda untuk sekolah di Belanda, akhirnya ditambahi Rudolf. Setelah itu mempunyai grup band bernama Black and White, aliran musiknya jazz. Dia juga diajarin sama kakak iparnya untuk belajar biola. Bapak Westerman juga menciptakan lagu Indonesia Raya. Lagu kedua adalah Indonesia Ibuku. Ini belum ada lirik apa namanya? Ini loh apa namanya? Chord. Ya, nadanya. Jadi memang belum ada karena yang pertama diciptakan adalah Indonesia Raya. Terus selain itu, Bapak W.S. Supratman juga pernah menjadi wartawan nih di koran Simpo. Kalau boleh tahu itu pada tahun berapa ya? 1926. Nah, ini biolanya Bapak W.S. Supratman, tapi replikanya aslinya ada di Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Beliau memakai biola ini untuk menciptakan lagu Indonesia. Bapak W.S. Supratman sendiri di Surabaya dulu mempunyai sahabat yang bernama Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini juga mempunyai museum, ada di Jalan Bubutan. Museum DR Sutomo ya, atau kalau enggak di gedung GNI. Situ sebelahnya Polres Bubutan. Nah, ini rumahnya yang dulu sebelum diambil alih oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi rumah ini dulunya dikelola oleh warga sekitar. Jadi warga belum ada koleksi-koleksi seperti ini. Jadi benar-benar masih rumah, masih asli rumah. Dan di kamar yang tadi ini sebelah ini itu kamar wafatnya Bapak W.S. Supratman. Jadi beliau meninggal di situ. Jadi rumah ini sebenarnya bukan rumah Bapak W.S. Supratman, tetapi rumah wafat, rumah meninggalnya Bapak W.S. Supratman ketika dia sembunyi di Surabaya. Persembunyian ya, karena dia kan sama pemerintah Hindia Belanda dikejar betul, buronan gitu. Jadi ini tuh ada agak direnovasi gitu ya dari Nggak ada. Jadi memang bangunannya benar-benar bangunan Belanda zaman dulu. Cuman kalau untuk perbaikan masih ada ya, masih kita ini setiap bulan mesti ada evaluasi untuk ini perbaikan rumah. Terus ini beliau juga sebelum meninggal dunia dipenjarakan di Kalisosok, Jembatan Merah. Semenjak di penjara itu kondisinya sudah semakin memburuk. Akhirnya dipulangkan ke rumah ini, di kamar depan ini, meninggalnya di situ juga. Kalau boleh tahu, Bapak W.S. Supratman di sini sama siapa? Sama kakak tertuanya. Jadi yang kakak tertuanya yang tadi di Makassar itu dia pindah ke sini sama kakak iparnya juga itu ya. Berarti Bapak W.S. Supratman waktu beliau wafat ada kakaknya atau kakaknya sudah wafat? Ada. Masih ada. Terus ini makamnya. Dulu makamnya seperti ini, setelah diambil alih pemerintah Kota Surabaya dijadikan seperti ini. Tempatnya ada di Jalan Rangkah. Pada tanggal 28 Oktober kemarin kan Hari Sumpah Pemuda. Apa pesan Ibu untuk para pemuda masa kini supaya lebih semangat dalam membela negara dan dapat menerapkan apa saja yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu? Untuk saya pribadi sih, anak-anak zaman sekarang ini kan lalai ya, lupa sama sejarah-sejarah dari pahlawan yang sudah berjuang untuk Indonesia merdeka. Jadi sekarang anak-anak itu fokusnya ke mall, jalan-jalan, gadget, jadi lupa untuk sejarah-sejarah Kota Surabaya. Pesan saya sih supaya lebih mendekatkan diri ke sejarah-sejarah dari pahlawan Kota Surabaya. Apalagi kan kita tinggal di Surabaya dan Kota Surabaya terkenal sebagai kota pahlawan. Baik Bu, terima kasih membantu kami untuk menelusuri dan belajar bersama mengenai sejarah-sejarah yang ada di museum ini. Itulah
perjalanan kami untuk mengenang sosok pahlawan pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman, yang dimana lagu tersebut merupakan lagu pertama yang diputar pada saat Sumpah Pemuda. Kegiatan kami ini merupakan salah satu bentuk pengimplementasian kami sebagai para pemuda untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Semoga kegiatan kami hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi para pemuda masa kini untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah mengikuti kegiatan kami hari ini. Saya pamit undur. Saya Rozan Fatmala dan rekan saya Ivi Rotul Fidehuria pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.